Joe Biden mungkin tak pernah menyangka bahwa sikap yang ia ambil bakal menghadirkan gelombang protes skala nasional di kampus-kampus Amerika Serikat. Dipikirnya, desakan memperluas zona aman dan membuka akses bantuan kemanusiaan sudah cukup. Namun nyatanya para mahasiswa mengharap lebih banyak dengan menuntut gencatan senjata permanen di jalur Gaza dan menghentikan bantuan militer bagi Israel. Tak ayal, aksi unjuk rasa pro-Palestina yang berlangsung selama beberapa minggu terakhir telah menjalar bak tsunami. Bahkan berujung pada penangkapan massal yang amat disayangkan di sebuah negara yang katanya pro-demokrasi ini. Lantas, bagaimana AS jadi sekacau ini? Demo mahasiswa meluas bak tsunami. Hanya dalam hitungan hari, protes pro-Palestina menyebar sedemikian rupa di ruang lingkup Civitas Academica AS dan menghadirkan gelombang protes yang tak terduga sebelumnya. Usut punya usut, situasi ini bermula ketika mahasiswa Columbia University melakukan aksi demonstrasi dengan mendirikan lebih dari 50 tenda pada 17 April 2024 lalu. Adapun perkemahan sebagaimana dijabarkan DEW dalam rilisnya diselenggarakan oleh koalisi yang terdiri dari lebih dari 120 organisasi, termasuk Columbia University Apartheid Defense CUAD, Students for Justice in Palestine SJP, dan Jewish Voice for Peace JVP. Setelah mahasiswa, giliran pegawai universitas yang melakukan aksi walkout sebagai aksi solidaritas bagi protes mahasiswa pada 22 April lalu. Alhasil, manajemen universitas mengumumkan bahwa separuh kegiatan pembelajaran bakal dilaksanakan secara virtual hingga akhir tahun ajaran. Lebih dari itu, poin lainnya yang tak kalah penting adalah aksi yang terjadi di Columbia menjadi pemantik hingga meluas ke universitas lain. Di Universitas New York yang berdekatan misalnya, jumlah demonstran membengkak dengan datangnya ratusan mahasiswa lain pada hari yang sama. Hal serupa juga terjadi di Universitas Harvard dan Universitas Yale di Connecticut. Terbaru, berdasarkan laporan BBC, aksi protes pro-Palestina ini setidaknya digelar di lebih dari 130 perguruan tinggi yang tersebar di 45 negara bagian dan Washington DC. Tuntutan masa aksi. Meluasnya gelombang protes di seluruh AS bukannya tanpa alasan. Para mahasiswa ini jelas punya tuntutan yang mesti didengarkan. Columbia University Apartheid Defense dalam keterangannya melalui platform Instagram menyampaikan tuntutan agar pembantaian massal warga Palestina di Gaza dihentikan. Selain itu mereka menulis, universitas kami ikut terlibat dalam kekerasan ini dan sebab itu kami protes. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Menurut rilis BBC yang diurai kembali oleh Liputan 6, mereka menuntut agar kampus-kampus yang sebagian besar memiliki dana abadi dalam jumlah besar melakukan divestasi dari Israel. Singkatnya, mereka memiliki misi yaitu menaruh fokus pada perusahaan-perusahaan yang berbisnis di atau dengan Israel yang terlibat dalam perang di jalur Gaza. Begitu pula perguruan tinggi yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan tersebut. Sayangnya dalam kasus Columbia University, Minouche Shafik mengakui pembicaraan dengan mahasiswa gagal mencapai kesepakatan dan kampus tidak akan melakukan divestasi. Kendati demikian, sang rektor menghadirkan sejumlah penawaran, di antaranya terkait investasi di bidang kesehatan dan pendidikan di jalur Gaza, termasuk mendukung pengembangan anak usia dini dan sokongan bagi para sarjana yang mengungsi. 2.000-an orang ditangkap. Seperti diketahui, gelombang protes bermula dari unjuk rasa mahasiswa Columbia University pada 17 April dan terus berlanjut hingga berhari-hari kemudian. Selain itu, hanya butuh sehari setelah aksi di hari pertama, penangkapan kepada mereka yang melakukan aksi terjadi. Lebih tepatnya, kepolisian New York NYPD membubarkan kamp pengunjuk rasa di Columbia University dan menangkap sekitar 100 demonstran pada 18 April. Kemudian, sebanyak 210 orang ditahan di University of California, Los Angeles, sementara di New York, sebanyak 282 orang
ditangkap awal pekan ini setelah polisi membubarkan pengunjuk rasa yang menduduki Hamilton Hall di Columbia University, di mana angka tersebut termasuk penangkapan yang dilakukan di City College of New York. Berdasarkan pembaharuan yang dikutip Tempo per 4 Mei 2024, jumlah demonstran yang ditangkap selama aksi protes pro-Palestina di berbagai perguruan tinggi AS telah mencapai lebih dari 2.100 orang. Faktanya, hanya beberapa perguruan tinggi yang berhasil diajak bernegosiasi oleh para aktivis. Sebab ada pula universitas yang mengeluarkan ultimatum dan melibatkan aparat keamanan untuk meredam protes, hingga pengunjuk rasa dipaksa membubarkan diri setelahnya. Pertaruhan demokrasi AS. Penangkapan massal dalam demo besar-besaran yang menjalar di kampus-kampus AS mau tidak mau membuat demokrasi AS dipertanyakan. Staf Columbia University dalam keterangan yang dikutip CNBC mengatakan ngeri dengan penangkapan terhadap para mahasiswa. Bagaimana tidak, petugas polisi kala itu membawa perlengkapan anti huru-hara lengkap dan berdiri dalam formasi. Selain itu diceritakan bagaimana tepat setelah pukul 21.30 pada Selasa malam waktu setempat, bus kepolisian New York terparkir di luar aula dipenuhi mahasiswa yang ditangkap dan diangkut keluar dari kampus. Mengerikan melihat Columbia mengundang polisi ke kampus kami untuk kedua kalinya bulan ini untuk menangkap mahasiswa kami, kata seorang dosen di Fakultas Hukum Columbia kepada The Guardian. Hal ini lantas menjadi ironi sebab bagaimana mungkin negara yang mendapuk diri mereka paling demokrasi malah berusaha membungkam mereka yang menyuarakan aspirasi. Pemilih AS tidak suka cara Biden. Berdasarkan pernyataan terbaru dalam konferensi pers melalui video di Gedung Putih, Presiden AS, Joe Biden bersikeras bahwa ketertiban harus ditegakkan di kampus-kampus setelah terjadinya kekacauan, bentrokan dengan polisi, dan penangkapan massal selama berminggu-minggu. Ia kemudian berdalih bahwa Amerika Serikat bukan negara otoriter, tetapi juga bukan negara tanpa hukum. Sehingga apa yang disebutnya sebagai upaya menegakkan hukum tersebut malah menghadapi kritik dari semua sisi spektrum politik terkait demonstrasi. Biden sendiri telah menghadapi tantangan luas dari partai sendiri, yakni Demokrat, atas dukungan kuatnya terhadap perang Israel di Gaza. Presiden AS ini seolah lebih mementingkan Israel dibanding negaranya sendiri. Tidak hanya kehilangan dukungan partai, dalam survei yang digelar The Wall Street Journal menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap Biden mulai berkurang sejak konflik terjadi di jalur Gaza. Survei yang dilakukan pada 21 sampai 28 Februari 2024 dengan melibatkan 1.500 responden tersebut menunjukkan sebanyak 60% warga Amerika Serikat tidak menyetujui cara Presiden Joe Biden menangani konflik di jalur Gaza. Wake up call untuk dunia. Sebuah pergerakan yang pertama kali terjadi di Columbia, kemudian tersebar di kampus-kampus Amerika Serikat, nyatanya kini telah menginspirasi aksi serupa di berbagai negara. Di Prancis, unjuk rasa pro-Palestina bergema di Paris Institute of Political Studies, Sciences Po, dan Sorbonne University. Sementara Leeds University, University College London, dan Warwick University di Inggris juga berpartisipasi dalam aksi serupa. Demikian pula dengan Sapienza University di Italia, University of Melbourne, dan University of Sydney di Australia, serta McGill University dan Concordia University di Kanada. Di Sydney misalnya, ratusan mahasiswa melakukan aksi protes dan menuntut pihak kampus melepaskan diri dari perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan Israel pada 3 Mei kemarin. Tidak hanya itu, sebuah laporan yang dilansir Reuters bahkan mengungkap bahwa protes pro-Palestina di University of Sydney bukan saja diikuti oleh kalangan mahasiswa, tapi juga oleh masyarakat umum. Kita sama-sama tahu betapa dukungan AS terhadap agresi militer Israel di jalur Gaza begitu kuat. Tapi jumlah korban sipil Palestina yang tinggi dan derasnya protes di dalam negeri mendorong Washington menyurutkan dukungannya.
Kini, aksi besar-besaran melanda AS hingga menyebar ke negara lain yang tidak hanya melibatkan mahasiswa secara umum tapi juga masyarakat ikut berpartisipasi. Menurut kalian, akankah Biden mengambil langkah yang diharapkan publik ataukah ini menjadi awal kehancuran bagi negara tersebut?